Halo, salam semuanya. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah nyata seorang anak yang tidak mau sekolah karena sering diejek oleh guru wali kelasnya. Nah, ini adalah real kisah nyata. Sebelumnya saya sudah bahas tentang mengenai anak ini ya, kisah nyatanya di part 1, dan ini adalah part keduanya, sambungan yang kemarin, tentang anak aktivitas dia sehari-hari dan sekolah dia seperti apa. Yang sebelumnya bagi kalian para orang tua, mungkin para guru ya kan, saya berharap kalian semua tidak boleh seperti itu. Walaupun anak ini mengalami sedikit kekurangan, sedikit cacat atau gimana ya kan, kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus mensupport, memberikan contoh yang baik bagi murid-murid yang lainnya maupun pada si anak ini. Jadi mengajarkan dia agar dia tidak minder ya, tidak minder menghadapi lingkungannya di masyarakat, lingkungannya maupun lingkungan sekolahnya. Nah, jadi kisah ini saya ingatkan pada kalian semua, semoga kisah ini sebagai pelajaran untuk kita semua agar lain waktu kalau kita ketemu anak seperti ini, kita harus memberikan support kepada mereka semua. Ikuti terus kisah ini, saya akan menceritakannya semua. Ini adalah kisah nyata. Anak ini sebenarnya adalah dia keturunan dari keluarga yang sederhana ya, sederhana, dengan mempunyai seorang ibu yang sangat menyayangi dia, yang sering kali mensupport dia, yang sering kali tabah menghadapi si anak ini dan sabar merawatnya, mendidiknya juga. Tetapi lingkungan itu tidak seperti itu terhadap anak ini. Kenapa seperti itu? Karena lingkungan ini terkadang mengusulkan anak ini dan sering mengejek anak ini. Lama-kelamaan anak ini menjadi minder untuk menghadapi lingkungan sekitar. Dia adalah anak yang rajin ya, dan juga taat untuk sekolah, dan juga dia juga jarang untuk membuat pelanggaran di sekolah. Tetapi dengan seringin waktu berjalan, dia bergaul sama teman-temannya, dia mempunyai rasa kepercayaan diri dan juga takut akan ke sekolah. Kenapa dia bisa takut di sekolah? Karena seringkali dia kalau membuat tugas yang dipanggil oleh gurunya ke depan papan tulis, dia menjawab pada pertanyaan. Kalau dia tidak bisa, terkadang dihina oleh wali kelasnya. Nah, anak itu pada saat itu kalau tidak salah, anak itu berumur berapa ya, kalau nggak salah dia waktu masih sekolah itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD dia sudah tidak punya rasa percaya diri untuk menghadapi teman-temannya dan orang sekitarnya. Kelas 4 SD itu dia seringkali membuat tugas di papan tulis ya. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sekali-kali si guru ini selalu mengejek. Dasar kamu pincang, bodoh kamu, ya kan? Pincang kamu. Nah, pernah anak itu ditendang, jatuh ke lantai ya. Anak itu ditendang, jatuh ke lantai, terus diketawain sama kawan-kawannya. Nah, kalau seperti ini kan sangat menyedihkan. Dia sangat malu sekali, mukanya merah. Pas dia pulang, besoknya dia nggak mau ke sekolah. Nah, si ibunya bertanya, kenapa kamu nggak mau sekolah? Nggak mau sekolah lagi, katanya. Ini aku di rumah aja. Kenapa kamu bisa begitu? Kata si ibu. Aku malu, aku nggak mau sekolah. Aku diledekin cacat lah, diledekin pincang lah. Nah, tahu teman-temannya yang tadinya nggak pernah ngeledekin dia seperti itu, gara-gara guru memberikan contoh yang tidak baik, jadi kawan-kawannya semua jadi punya bahan ejekan terhadap si anak ini. Jadi asal pulang sekolah lewat depan rumah anak ini, kadang-kadang suka dipanggil pincang,
pincang, nah kayak gitu. Nah ini adalah kisah nyatanya. Anak ini sangat malu. Nah pas keesokan harinya tiba-tiba si ibu anak ini datang ke sekolah menghadapi kepala sekolah. Dia lapor semuanya, kenapa anak saya nggak mau sekolah. Nah terus si kepala sekolah ini bertanya, kenapa anak ibu nggak mau sekolah, kendalanya apa, coba dijelaskan. Nah akhirnya ibunya menjelaskan, dia minder nggak mau sekolah karena sering diajak kawan-kawannya, terus kedua karena didikan dari wali kelas itu tidak benar pak. Dia bilang, kenapa tidak benar? Karena si anak ini sering dihina pincang, dihina cacat, ditendang, kadang-kadang seperti itu. Lalu kepala sekolah ini mengamuk, kurang ajar, dia bilang, jadi guru kok seperti ini, memberi contoh yang tidak baik untuk anak-anak, dia bilang gitu kan. Nah setelah itu wali kelas itu dipanggil ke kepala sekolah kan, ke kantor kepala sekolah kan. Akhirnya guru ini terdiam, ketemu orang tua si ibu ini, orang tua si anak ini. Nah, si ibu ini udah menceritakan semuanya. Si wali kelas ini akhirnya minta maaf bahwa dia salah, dia sangat malu kan karena dia tidak mendidik yang baik. Nah, tetap aja percuma juga seperti itu. Walaupun si guru ini minta maaf, tapi kan nama julukan ejekannya ini kan tidak hilang di ingatan murid-murid teman-teman sepantaran dia. Jadi ya banyak ejekan itu ya selalu ada gitu, sampai di umur berapa selalu diejek gitu. Makanya semenjak ini ya aku harap khususnya para guru ya, para guru, anak cacat itu sebenarnya itu bukan yang dia mau. Ini adalah takdir dia yang sudah Tuhan berikan. Ya mungkin ya kisah yang selanjutnya yang di part 1 itu memang itu kesalahan karena dia imunisasi. Karena dia imunisasi, dia fisiknya nggak kuat, karena dia kan anak kurang bulan kan, lahir 6 bulan dia lahir, dia nggak kuat untuk menerima obatnya. Akhirnya dia demam, dan bekas disuntikan itu di bokong itu bengkak kayak telur bebek, ya kan. Akhirnya anak ini tidak bisa berjalan, umur 4 tahun baru dia bisa berjalan dengan normal. Nah sebenarnya ini dia tidak inginkan hal ini sebenarnya. Ini karena udah takdir dia yang Tuhan berikan. Jadi ya bukan salah dia gitu. Tapi ya saya berharap para guru nih khususnya ya, para guru tidak boleh seperti itu mengajarkan anak muridnya seperti itu. Anak gara-gara sedikit kesalahan, sedikit ejekan yang kalian lontarkan bisa menyebabkan mental anak ini dan rasa kepercayaan anak ini akan hilang, dan dia tidak punya semangat untuk hidup dan juga tidak berani untuk bersosialisasi dan interaksi terhadap teman-teman sebayanya. Makanya saya berharap ya khususnya orang tua ya kan, dekatilah anak-anak mereka ya kan. Karena anak kalian, dekatilah anak-anak kalian. Kadang-kadang dia merasa minder, rasa kurang percaya diri, merasa tertolak ya kan. Jadi dia ada tempat curhat dia. Kalau dia punya keluh kesah, dia bisa menceritakan keluh kesahnya itu terhadap orang yang dia sayangi, terutama ya orang tuanya, ibunya gitu kan. Ibunya biasanya lebih dekat lah. Nah saya berharap ya seperti itu. Untung si anak ini bersama ibunya ini sangat dekat, walaupun dia ada sedikit tertolak oleh ayahnya. Nah, kayaknya ini kan dulu tidak suka bahwa anak ini dianggap cacat ini tidak punya masa depan, dibilangnya begitu. Makanya saya berharap kalian yang sudah nonton channel ini, sudah nonton video ini, saya berharap video ini sebagai pelajaran untuk kalian semua agar kedepannya tidak terulang lagi hal seperti ini. Jadi ya nanti part ketiganya saya akan memberikan topik menarik lagi mengenai sambungan cerita dari cerita yang part pertama ini. Nah ini part kedua, nanti kedepannya part ketiga akan saya buat. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video ini. Biar video kisah nyata ini yang real,
ya, anggap aja sebagai pelajaran untuk kalian semua, anggap aja pengalaman masukan untuk kalian semua agar kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Dukung dulu terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like, sharing, komen, dan jangan lupa komentar di bawah ini, komentar apa yang kalian ingin komentar, siapa tahu ada masukan lebih baik lagi atas mengenai video ini yang saya bahas. Oke, terima kasih untuk semuanya, salam